Bapak, ibu-ibu, banjir. Tolong, banjir, tolong. Sleepless nights and cigarettes, my daily dose of internet, and all the things I should've quit but never did. Oh, evil voices in my head. I woke up in a strange bed. Di desa Sukamakmur pada hari Minggu 15 Oktober pukul 10 waktu Indonesia Barat akan diadakan penyuluhan terkait bencana banjir. RT mengumpulkan seluruh warga di lapangan. Titik kumpul di daratan tinggi dekat posko bencana dengan mengumumkannya di masjid agar terdengar seluruh warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu harap berkumpul di balai warga. Akan ada penjelasan terkait bencana banjir oleh Dinas Kesehatan dan BPBD. Diharap semua berkumpul pada pukul 10 pagi. Terima kasih. Warga pun berkumpul di lapangan yang dimaksud. Tim Dinas Kesehatan dan BPBD pun mulai membuka penyuluhan. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya sudah mau meluangkan waktunya untuk berkumpul di sini. Kami dari Dinas Kesehatan dan BPBD akan menjelaskan penyuluhan terkait bencana banjir. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini curah hujan yang deras dan juga tinggi sering terjadi di daerah kita. Nah, saya ingin tanya, kira-kira apa dampak dari curah hujan yang tinggi bila berlangsung terus-menerus di daerah kita? Banjir. 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 Itu banjir, Neng, buset dah. Nah, betul. Sekarang saya ingin tanya, bahwa Bapak dan Ibu-ibu sekalian ada yang tahu apa itu banjir? Bu, belum lu banjir apaan tuh? Wah, apa itu banjir? Apa itu banjir ya? Oh, itu yang biasa kejadian di sini yang air sungainya naik karena sering hujan. Wah, sungai belakang tuh ya. Nah, ya itu banjir bencana gara-gara hujannya tinggi kan? Betul sekali Bapak dan Ibu semua. Jadi, banjir adalah peristiwa atau bencana yang terjadi berupa tergenangnya daratan oleh air yang berasal dari sumber-sumber air di daratan sekitar yang salah satunya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi secara terus-menerus. Sekarang saya ingin menjelaskan terkait penanggulangan bencana banjir. Penanggulangan banjir ini yang pertama berupa manajemen di hilir di daerah rawan banjir, antara lain pembuatan peta banjir, membangun sistem peringatan dini bencana banjir, sosialisasi sistem evakuasi, kelembagaan penanganan banjir, rekonstruksi rumah akrab banjir, peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir, serta kemungkinan asuransi bencana banjir. Kedua, berupa manajemen di hulu daerah aliran sungai, antara lain pengendalian erosi, pengendalian perizinan pemanfaatan lahan, tidak membuang sampah dan limbah ke sungai, kelembagaan konservasi, pengamanan kawasan lindung, peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan konservasi. Penanggulangan banjir ini yang pertama berupa manajemen di hilir di daerah rawan banjir, antara lain pembuatan peta banjir, membangun sistem peringatan dini bencana banjir, sosialisasi sistem evakuasi, kelembagaan penanganan banjir, rekonstruksi rumah akrab banjir, peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir, serta kemungkinan asuransi bencana banjir. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian, sampai sini sudah paham? Apakah ada pertanyaan? Paham. Tidak ada. Paham, Neng. Baik, kalau sudah paham. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa yang harus disiapkan bila terjadi banjir. Perhatikan cuaca di tempat tinggal Bapak dan Ibu sekalian dan membaca informasi terkait ketinggian air dari pintu air dan papan informasi yang terpasang di sekitar tempat tinggal Bapak Ibu sekalian. Ataupun dari berita cuaca di media sosial pada handphone elektronik seperti TV dan radio, atau Bapak dan Ibu sekalian bisa memperoleh informasi dari aparat kelurahan yang ada. Dengarkan alat sistem peringatan dini seperti sirene, alat pengeras suara, gong, pentungan, ataupun yang lainnya. Jika terjadi banjir, cari tempat yang datarannya lebih tinggi atau segera mengikuti jalur evakuasi menuju posko pengungsian ataupun tempat titik kumpul yang telah ditetapkan oleh petugas. Dan agar Bapak dan Ibu tidak panik ketika bencana banjir melanda, ada baiknya untuk melakukan latihan evakuasi atau siaga bencana. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata, dan jika ada yang masih kurang jelas atau sulit dipahami, Bapak dan Ibu dapat bertanya. Apakah ada yang ingin ditanyakan?
No, ada yang mau nanya nggak, no? Oh, begitu ya. Tidak ada. Gak ada. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Sebelumnya, ini ada leaflet terkait materi yang saya berikan tadi. Sekiranya berguna bagi Bapak dan Ibu. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beberapa hari kemudian, Pak RT memberi peringatan dini bencana banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian kepada seluruh warga Desa Sukamakmur. Berdasarkan informasi yang didapat dari televisi, karena curah hujan beberapa hari ini sangat tinggi dan memungkinkan terjadinya banjir di desa kita, maka dari itu saya himbau kepada seluruh warga untuk bersiap-siap dan mengungsi ke dataran yang lebih tinggi. Sekali lagi, saya himbau untuk seluruh warga Desa Makmur untuk bersiap-siap dan mengungsi ke dataran yang lebih tinggi. Terima kasih. Selang 2 hari kemudian, banjir terjadi di Desa Sukamakmur akibat intensitas hujan yang tinggi sejak 2 pekan terakhir dengan ketinggian kurang lebih 200 cm. Tolong. Bapak, ibu-ibu, banjir. Tolong, banjir, tolong. Ayo bapak ursi. Ayo ke dataran tinggi. Iya, ini mobil gue gimana ya? Udah tinggalin aja. Ini mobil gue sayang, ini bahaya, buset. Ya Allah, mobil gue kerendam. Pada tanggal 22 Oktober 2021, di Desa Sukamakmur telah terjadi bencana banjir. Berdasarkan data dari BPPD, sementara yang dapat dikumpulkan terdapat puluhan rumah terendam banjir. Sekitar kurang lebih 25 kepala keluarga terdampak banjir. Terdapat 10 orang dengan luka ringan, 5 orang dengan luka berat, dan belum diketahui terdapat berapa banyak orang yang meninggal. Ada beberapa warga yang diperkirakan terbawa arus banjir, sekiranya 5 rumah rusak dan 2 tempat ibadah terdampak banjir. Pemerintah Kabupaten Sukamakmur menetapkan status tanggap darurat banjir berlaku dari tanggal 22 Oktober 2021 sampai 26 Oktober 2021. RT Sukamakmur pun menelpon ke Basarnas untuk meminta pertolongan. BPPD, Basarnas, dan pemerintah setempat bersama berupaya membantu dengan mengirim bantuan sandang dan pangan serta mengirim tim evakuasi, petugas medis, tim logis, dan tim komunikasi dan transportasi untuk membantu dan datang ke lokasi. Tim medis masuk ke dalam tenda perawatan atau rumah sakit darurat atau PMI. Tim medis pun melakukan triase pada setiap pasien yang ada dan memberikan perawatan yang sesuai pada setiap korban serta melakukan pendataan korban yang selamat dan tidak. Pak, tolong, kaki saya sakit. Anak saya gimana ya, Bu? Belum ketemu. Tolong, kaki saya sakit. Rumah saya gimana ya, Pak, Bu? Tim logistik bersama tim komunikasi dan transportasi berkoordinasi terkait dengan sistem distribusi, update informasi seperti air mulai surut di titik mana saja, korban yang terdampak dan kebutuhan-kebutuhan lain, misalnya kebutuhan pangan dan sandang yang kurang ataupun transportasi. Kemudian membentuk grup WhatsApp untuk koordinasi selama kondisi bencana. Lalu tim logistik memfasilitasi listrik untuk penerangan di lokasi sekitar pengungsian karena PLN padam sejak terjadinya banjir. Beberapa hari kemudian, air sudah mulai surut sedikit demi sedikit. Para warga didampingi oleh tim logistik memantau lokasi terjadinya bencana. Alhamdulillah surut ya. Assalamualaikum. Amin ya Allah. Ya Allah, kotor banget ini. Menurut pendataan BNPB, banjir yang terjadi sejak 22 Oktober hingga saat ini terdapat puluhan rumah terendam banjir dengan 5 diantaranya rusak parah. Sekitar kurang lebih 25 kepala keluarga terdampak banjir. Terdapat 10 orang dengan luka ringan, 5 orang dengan luka berat, dan 7 orang dilaporkan meninggal.
Ada 10 warga hilang terbawa arus banjir dan 2 tempat ibadah terdampak banjir. Berdasarkan data yang diperoleh, pemerintah mengumumkan bahwa terjadinya banjir di Desa Sukamakmur disebabkan oleh debit air yang tinggi, intensitas hujan meningkat, dan kurangnya daerah resapan air sehingga sungai yang ada di sekitar Desa Sukamakmur tidak dapat menampung air lebih banyak lagi. Pasca bencana. Tahap yang dilakukan pada pasca bencana untuk warga yang mengalami luka ringan dilakukan perawatan oleh tim kesehatan di posko, sedangkan warga yang mengalami luka sedang dialihkan ke puskesmas yang memiliki fasilitas yang memadai. Untuk warga yang mengalami luka berat dan meninggal dunia dialihkan ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan perawatan dan menunggu keluarga yang datang. Tim kesehatan yang berada di posko memberikan konseling kepada para warga Desa Sukamakmur yang mengalami rasa takut berlebihan, sedih karena berpisah dengan keluarga, serta membantu warga yang mengalami kehilangan salah satu anggotanya. Setelah 2 minggu lamanya, menunggu banjir surut dan intensitas hujan menurun, para warga Desa Sukamakmur satu persatu kembali ke rumah serta melanjutkan aktivitas yang tertunda karena banjir. Lalu, pemulihan infrastruktur pasca bencana warga dibantu dengan tim kebersihan bergotong royong membersihkan jalan agar dapat dilalui oleh kendaraan dan membersihkan puing-puing. Lalu, pada rekonstruksi dilakukan penanganan air sungai yang menjadi sumber banjir dan dibangun bendungan penyangga dan membuat tanggul oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat melalui PUPR. Lalu BNPB juga menghimbau pemerintah daerah untuk membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang untuk membersihkan saluran air dan tata kelola air untuk mencegah terjadinya bencana banjir lagi. In Amsterdam, it's 5 a.m. I'm a natural disaster, but even after all that I do, it's you. It's gonna be the death of me. And none of this matters, baby, it's you, it's you. You're bad for my health, I should probably get some help.